Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang cara menterjemah fi'il mabni lil majhul, yaitu tentang belajar studi terjemah. Kalimat bahasa Arab banyak digunakan fi'il ma'ruf ataupun mabni lil ma'lum seperti qara'a yaqra'u, qala yaqulu dan lain sebagainya. Kata kerja tersebut pada dasarnya bisa membentuk kalimat aktif. Namun, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa artikan seperti kalimat pasif agar bahasanya lebih bagus. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang contohnya, maka simaklah channel kami ini. Contohnya, hazal kitabu allafahu Dr. Muhammad. Buku ini mengarangnya Dr. Muhammad. Ini merupakan terjemah harfiah. Ataupun bisa juga kita artikan seperti buku ini mengarang akannya oleh Dr. Muhammad. Ini merupakan bisa dikatakan juga terjemahan harfiah, karena urutannya seperti urutan kalimat ataupun jumlah bahasa Arabnya. Kemudian, namun bahasa yang kita baca seperti contoh di atas itu tidak indah dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Maka oleh karena itu kita bisa artikan menjadi buku ini dikarang oleh Dr. Muhammad. Jadi kata kerja mengarang kita ganti dengan dikarang. Jadi di dalam bahasa Arab seolah-olah fi'il ma'lum tadi kita majhulkan. Akan tetapi di sini bukan kita majhulkan, karena di dalam bahasa Arab yang dikatakan dengan fi'il mabni lil majhul adalah fi'il yang mana di sana tidak disebutkan pelakunya ataupun subjeknya. Sedangkan di sini kita masih menyebutkan subjeknya, yaitu Dr. Muhammad. Cuman sedikit kita gantikan mengarang menjadi dikarang, sehingga terjemahannya menjadi indah dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Coba teman-teman sekalian terjemahkan kalimat berikut ini. Kemudian mari kita bahas sama-sama. Contoh yang pertama, hadzal kitabu ishtarahu Muhammad bil amsi. Kalau kita terjemahkan harfiah, secara harfiah, maka kitab ini membeli akannya oleh Muhammad kemarin, ataupun ini kitab membeli akannya Muhammad kemarin. Jadi nampak aneh dan tidak bagus bahasanya, karena kita menerjemahkan per huruf, per kata, karena kita menerjemahkan per kata. Jadi inilah yang dikatakan dengan terjemah harfiah. Jadi sehingga ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa kita kaku sehingga tidak indah kita dengar dan sulit kadang-kadang kita memahaminya. Oleh karena itu kita bisa menerjemah dengan bagus dengan cara yang sudah kita bahas tadinya, yaitu kalimat aktif ataupun mabni lil ma'lum bisa kita rubah sedikit menjadi pasif. Jadi kita artikan kitab ini dibeli oleh Muhammad kemarin. Jadi kata-kata membeli kita ganti dengan dibeli. Kemudian contoh yang kedua, amanan nasu bima ja'a bihi rasul. Beriman manusia dengan sesuatu yang datang dengannya rasul. Itu terjemah harfiah. Ataupun kita rubah sedikit tetapi tetap juga dia dinamakan terjemah harfiah. Beriman oleh manusia, ada kata-kata oleh di situ. Beriman oleh manusia dengan sesuatu yang datang ianya sesuatu, yang datang dengannya sesuatu oleh rasul. Juga di sebelum rasul kita terjemah oleh. Ini biasanya terjemah yang dipakai di pesantren-pesantren tradisional dulunya. Namun sekarang kita untuk menyesuaikan dengan terjemahan bahasa Indonesia yang bagus dan benar, maka kita bisa menggantikan amanah itu dengan ja'a, maksudnya menjadi kalimat
seolah-olah dia mabni lil majhul. Jadi bisa kita artikan manusia beriman dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Datang ataupun mendatangkan kita ganti dengan dibawa, yang dibawa oleh Rasul. Jadi sehingga bahasanya mudah dipahami dan indah dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi sekian materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.